Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu kembali dalam pelajaran PKN semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Dan pada saat ini kita masih suasana tahun baru tahun 2021. Hendaknya kita semua mempunyai program-program dan semangat yang baru di dalam belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya anak-anakku berdoa dulu di dalam hati dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi A, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Kita bahas mengenai persatuan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kita semua tahu bahwa itu ada tertulis di ekor burung Garuda sebagai lambang negara kita yang memiliki arti biarpun berbeda-beda tetap satu juga. Itulah makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu diperlukan alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Alat yang dipergunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia itu ada 5, yaitu pertama, dasar negara Pancasila, 2, Bhinneka Tunggal Ika, 3, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4, lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, 5, yaitu lambang negara Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan nasional Indonesia Raya. Dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu melaksanakan 1, yaitu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. 2, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. 3, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. 4, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Nah, yang 4 inilah kalau semua masyarakat Indonesia dapat melaksanakan ini, maka masyarakat Indonesia akan tetap damai di dalam melaksanakan keutuhan NKRI.
mesti bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keragaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Bangsa asing saja banyak yang berebut belajar dari budaya daerah kita. Jangan sampai kita menjadi asing di negeri sendiri karena mengabaikan budaya sendiri. Bahkan kita pun sempat hampir kehilangan budaya kita karena budaya asli daerah kita diklaim sebagai budaya asli bangsa lain. Sesama bangsa Indonesia kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional, supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain. Kita harus ingat pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah mengenai makna persatuan dalam kebangsaan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu materi B tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan sering itu kita dengar dengan SARA. Nah, kita lihat di sini untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita lanjut yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Kemudian yang kelima yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia,
kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Nah, di dalam buku paket PKN-mu kelas 9 semester genap ada di sana gambar 42. Coba kamu perhatikan apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut. Kemudian kamu laporkan melalui tugasmu nanti ke WA Ibu. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai materi B tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang sering kita dengar dengan SARA. Tugas kamu di rumah: 1. Catat ke dalam buku catatanmu dari buku PKN kelas 9 semester genap halaman 95, 96, 97, 99 dan halaman 100. Yang nomor 2, kerjakan tugas mandiri 41 nomor 1 dan 2 halaman 98 dan kerjakan tugas mandiri 42 yaitu halaman 101. Kepada anak-anakku semua, kerjakan semua tugas yang Ibu berikan. Jangan ada yang tidak mengirimkannya ke WA Ibu pada minggu depan. Semuanya sudah sampai di WA Ibu. Selamat mengerjakan. Terima kasih.